Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kuliah kita mengenai teori graf ya. Kita masuk pada bagian terakhir dari pembahasan graf yaitu tree atau pohon. Tree atau pohon adalah salah satu bentuk graf ya, yang dimana dia punya sifat-sifat yang khusus atau tertentu. Nah, sekarang kita lihat apakah itu graf atau pohon. Jadi definisinya, pohon adalah graf sederhana yang dia terhubung dan tidak memuat sikel. Jadi definisinya cukup simpel ya. Kalau kita lihat pohon itu dia mesti terhubung ya. Kalau putus berarti dia sudah ditebang atau ada dahan atau ranting yang terpotong gitu kan. Dan tidak memuat sikel, tidak ada dahan yang membentuk sebuah sikel ya. Dia kecuali kalau emang dia dibuat ya, misalkan dilubangi atau dia dibonsai itu kan kita menggunakan teknik tertentu sehingga nampak seolah batangnya itu dia berputar kembali gitu ya. Itu bukan natural ya. Sekarang kita lihat contoh-contoh pohon itu seperti ini ya, titik ini satu pohon ya, ini satu pohon, satu pohon, satu pohon, satu pohon, satu pohon, satu pohon. Ingat lagi apa itu definisi terhubung, apa itu sikel. Ya. Terhubung ketika dua buah titik sembarang titik, maka kita bisa buat lintasan, gitu kan. Kalau sikel apa? Sikel itu jalan yang tertutup di mana setiap titik-titik internalnya berbeda. Baik, ini adalah contoh-contoh dari pohon. Jadi untuk pohon dan sifat-sifatnya nanti sekilas saja, nanti kita langsung masuk ke implementasi yaitu minimum spanning tree. Misalkan sifat-sifat pohon apa, ya kan? Misalkan Q adalah pohon dengan sedikitnya dua titik, maka setiap dua titik berbeda dalam G terhubung oleh tepat satu lintasan dari U ke V. Ya. Jadi kalau ada dua titik UV sembarang titik aja, pasti lintasannya itu hanya satu, nggak bisa lebih dari satu. Ya. Pasti tepat punya satu lintasan. Kalau lintasan lebih dari satu gimana? Oh, nanti pasti ada sikel itu di dalamnya. Gitu ya. Jadi syarat pertama dalam graf itu dua buah titik lintasan yang menghubungkannya itu pasti tepat satu. Ya. Berikutnya, misalkan G adalah pohon dengan dua titik, maka menghapus sebuah sisi saja dari graf G menjadikan dia bukan pohon lagi. Kenapa? Karena syarat keterhubungannya menjadi hilang. Kemudian berikutnya, sifat pohon yang paling dikenal adalah banyaknya sisi itu adalah jumlah titik kurangi satu. Coba dicek ya. Titiknya berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh 2, 3, 4, 5, 6 sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini contoh, tapi kita bisa membuktikan dengan teori. Ini sudah ada teoremanya bahwa seperti ini. Buktinya nanti kita harus menggunakan langkah-langkah pembuktian matematis ya. Ini kita tidak jelaskan, tapi Anda cukup tahu bahwa dalam sebuah pohon banyak sisi itu adalah banyak titik kurangi satu. Kemudian bahwa setiap pohon dia yang tak kosong ya, artinya pohon itu mempunyai minimal dua titik berderajat satu, kecuali jadi graf pohon kosong itu ya pohon yang dia hanya satu titik aja, tidak punya sisi kan, kalau kita sebut biji gitu ya. Tapi kalau graf tak kosong, pohon tak kosong paling tidak dia punya dua titik. Nah, setiap pohon yang seperti itu dia memiliki minimal dua titik berderajat satu. Ini sifat-sifat pohon yang silahkan nanti dibaca kembali. Kemudian kita akan definisikan apa yang dimaksud dengan pohon rentang. Pohon rentang. Kalau kita bicara rentang, kita ingat kembali ada definisi subgraf rentang. Spanning subgraf yaitu subgraf yang memuat semua titik dalam G. Jadi semua titiknya ada. Kemudian pohon rentang itu adalah subgraf rentang yang berupa pohon, gitu ya. Jadi pohon rentang atau spanning tree adalah subgraf dari G yang memuat semua titik dalam G dan berupa pohon. Jadi syaratnya dia rentang, subgraf rentang, syaratnya dia berupa pohon atau tidak memuat sikel. Dan harus terhubung, ya kan? Harus terhubung, berupa pohon itu tidak memuat sikel dan terhubung. Nah, ini berarti tambah ini, tidak memuat sikel dan terhubung. Karena syaratnya dua itu. Itu ya. Dan sebuah subgraf terhubung jika mempunyai pohon rentang. Jadi kita lihat di sini ya, yang bergaris tebal ini kita sebut sebagai pohon rentang. Jadi untuk satu graf bisa lebih dari satu pohon rentang? Iya.
Anda bisa buat gini, satu, gini lewat sini juga bisa, lewat sini juga bisa. Jadi bisa kita buat lebih satu pohon rentang dalam sebuah graf. Lanjut lagi, berikutnya adalah minimal spanning tree. Misalkan G adalah graf berbobot, pohon rentang minimal dari G adalah pohon rentang yang memiliki bobot minimal. Salah satu contoh permasalahannya adalah misalkan kita punya perusahaan telekomunikasi, akan dibangun jaringan fiber optik menghubungkan beberapa kota, A, B, C, sampai I, ya kan? Kemudian setiap biaya instalasi itu digambarkan dari bobot tiap sisi ini. Pertanyaannya adalah, jaringan mana sajakah yang harus dibangun untuk meminimumkan biaya, namun dipastikan semua kota bisa terhubung. Maka kita memilih di antara sisi ini mana yang akan kita pilih, yang kita pilih untuk dibangun. Ya, bisa CF, terus kemudian ini ya, bisa jadi saya contohkan misalkan saya bisa bangun seperti ini. Ya. Misalkan saya pilih, saya akan bangun ini. Bangun CF ini saya pilih. Ya. Kemudian saya bangun kemudian CB. Enggak CB ya, saya bangun ini aja. Ju. Saya bangun ini 1. Kemudian saya bangun ini 4. Kemudian saya bangun 3. Kemudian saya bangun bisa saya bangun ini 10. Jadi bentuknya nanti agak unik gini ya. Thread, thread, thread gitu ya. Alah, sorry, salah. Ini, sini, sana. Ingat, ini ada C, ada F, ada I, H, A, B, G. A, B, C-nya mana? A, B, C, ini C, D, nah, ginilah ya. Jadi di sini kita lihat bahwa semua titik sudah masuk ini. Titiknya ada berapa? Sudah masuk semua. 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5. Sudah masuk semua, ya kan? Kalau sudah seperti ini, boleh enggak kita bangun lagi C ke B? Ya. Tidak perlu kan? Karena kita sudah bisa menghubungkan C ke B itu lewat I, G lewat B. Jadi kita akan peroleh bahwa untuk mendapatkan harga minimal nanti, maka ketika kita menggambarkan ulang sisi mana saja yang akan dibangun, maka pasti akan menghasilkan sebuah pohon rentang. Itu pasti ya. Jadi di sini pasti ada pohon rentang. Hasilnya adalah pohon rentang. Kalau enggak pohon bagaimana? Kalau enggak pohon itu ada kemungkinan tidak semua terhubung atau berlebihan. Ya, kalau berlebihan karena ada sikelnya. Kemudian syaratnya pohon rentang dia harus biaya minimal. Oleh karena itu kita sebut sebagai minimum spanning tree atau minimal spanning tree, yaitu pohon rentang dengan bobot yang paling minimal, gitu ya. Nah, kemudian untuk pengerjaannya, jadi ada dua macam algoritma. Yang pertama adalah algoritma Kruskal dan yang kedua adalah algoritma Prim, ya. Jadi dua-duanya nanti Anda harus bisa cara mencarinya. Harapannya sebetulnya kalau bisa ya bisa mengcoding sebetulnya. Pada sampai tahapan akhirnya bisa mengcoding. Ya. Baik, kita mulai dari algoritma Kruskal. Apa itu algoritma Kruskal? Misalkan G adalah graf berbobot. Kalau algoritma Kruskal itu berbasis pada pemilihan sisi ya. Jadi pertama, pilih sisi pertama. E1 adalah sisi dalam G dengan bobot yang paling kecil. Ya. Kemudian setelah kita melakukan beberapa kali iterasi, maka tentu kita akan mendapatkan sejumlah sisi E1 sampai EI-1 yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, berikutnya, ambil sisi berikutnya adalah sisi dengan ketentuan A, tidak membuat sikel terhadap sisi-sisi sebelumnya, ya, tidak membuat sikel, dan mempunyai bobot terkecil dari sisi yang masih ada. Ya, jadi sisanya ini nanti dipilih sisi lagi yang mempunyai bobot terkecil tapi tidak membentuk sikel terhadap ini. Jadi bobot terkecil dulu, jadi kemudian yang tidak memuat sikel. Kemudian lakukan terus-menerus sehingga terpilih sebanyak n-1 sisi, maka berhenti. Ya, sebagai contoh gini, misalkan. Ini misalkan ada graf ini tadi ya. Kita akan lakukan langkah algoritma Kruskal. Yang pertama, kita akan pilih sisi terkecil
sebagai E1. Cari sisi dengan bobot terkecil. Di antara semua ini adalah sisinya HI. HI dengan W, HI sama dengan 1. Oke, tidak ada masalah. Yang kedua, pilih sisi terkecil lagi, ya. Setelah selain E1, pilih sisi lagi selain E1, berarti kita tandai dulu ini. Nah, ya. Pilih sisi lain yang bobotnya paling kecil dan tidak membentuk sikel, yaitu dipilih 4, 6, 10, 11 adalah sisi CF. Adalah E2 sama dengan CF dengan bobot CF adalah 2. Gambar lagi, set gitu ya. Kemudian 3, pilih sisi berikutnya dengan bobot paling kecil. Jadi nanti agak dibalik ya. Ini kita ambil ini sebagai A aja, yang paling kecil tapi tidak membentuk sikel gitu ya, dibalik ya. Ya. Sisi paling kecil bobotnya dan tidak membentuk sikel ya. Berikutnya, yang paling kecil 9, 10, 7, 17, 14, 3, 10, 6, 4 adalah BG ya. BG. E3 sama dengan BG. Bobotnya 3. Dan sisi keempat, sisi yang paling kecil berikutnya adalah 4. GI. Dengan bobot GI sama dengan 4. Kemudian nomor 5, pilih sisi berikutnya. E5 sama dengan, kalau kita lihat bobotnya yang paling kecil adalah 6. Tapi tidak boleh dipilih, kenapa? Dia bentuk sikel. Ini. Maka kita coret ini, enggak dipilih. Jadi kita pilih berikutnya adalah 9, 10, 7, 10. Berikutnya adalah ini. Yang paling kecil. 7 bisa ya? Sorry. 7 ini bisa 7. Ya, 7 ini bisa. 7. Sisi 5 adalah FI, di mana bobot FI adalah 7. Oke. Nomor 6, pilih sisi berikutnya adalah E6 sama dengan E6, berarti tinggal ini 17, 10, 9. Nah, jadi berikutnya, kalau kita pilih 9, ya, dia bentuk sikel ya, muter gini kan. Jadi 9 nggak boleh. Berarti berikutnya yang lebih tinggi dari 10 ini, 10 ya. 10 boleh enggak? Oh, boleh. Kenapa? Enggak bentuk sikel. Nah, berarti di sini E6 adalah AG, di mana WGA sama dengan 10. Karena jumlah sisi sama dengan 6 sama dengan N-1, ya kan? Ini kan titiknya kan ada sebanyak 7 kan? Berarti stop. Kita peroleh stop, kemudian jumlahkan. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 7 plus 10 sama dengan 16, 6, 10, 20, 7, di mana MST-nya nanti adalah seperti ini, ya kan? Ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini, ini ke sini. Yang kita bangun adalah C ke F sebanyak 2, F ke I sebanyak 7, ya kan? I ke H dengan bobot 1, I ke G dengan 4, ya, G ke A dengan 10, ya kan? Kemudian G ke B dengan 3. Jadi kita sampai mendapatkan ini, kita sudah mendapatkan minimum spanning tree ini. Jadi ini MST-nya adalah ini. Jadi silakan ketika mengerjakan harus jelas ya gambarnya yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut untuk yang sesi berikutnya, algoritma prime.